Ilahi putranya Yesus Kristus besertamu. Rekan-rekan ini, para imam, bruder, frater, MSF yang berbahagia, masih hidup mulai dari awal sudah salah, beserta seluruh panitia perayaan 100 tahun wafatnya pendiri Tarekat MSF atau ZJ, saudara-saudara sekalian umat beriman yang terkasih. Setahun yang lalu, tepatnya 16 Oktober 2008, kita semua anggota MSF Kalimantan Unio Samarinda berkumpul di Paroki Santo Lukas Pemilu, Samarinda untuk mengadakan misa pembukaan perayaan syukur 100 tahun wafatnya Pater Berje MS, pendiri kongregasi MSF yang sangat kita cintai. Misa tersebut sekaligus adalah misa untuk membuka semua rangkaian kegiatan MSF Provinsi Kalimantan Unio Samarinda untuk mengisi perayaan 100 tahun tersebut. 1 tahun tepat sudah berlalu, dan sore ini bersama dengan Pater Provinsial MSF, pimpinan MSF Provinsi Kalimantan, kita berkumpul di sini di Paroki Santa Tresia Perapatan, Balikpapan, untuk mengadakan misa syukur penutupan seluruh rangkaian acara dan kegiatan untuk mengisi dan untuk memberi makna baru yang lebih indah dan lebih bermanfaat bagi MSF, bukan SMS tapi MSF, mirip-mirip, dan karyanya dimanapun para pastor, bruder dan frater MSF berada dan berkarya. Inilah 1 tahun yang penuh berkat Tuhan bagi MSF, tetapi juga pasti 1 tahun yang penuh berkat bagi umat yang dilayani oleh MSF.
Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Uskup, para pastor, frater, suster, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Teks Injil yang tadi kita dengar bersama dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Khususnya ayat yang ke-37 yang berbunyi, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Teks ini yang lebih dari 100 tahun yang lalu memberi inspirasi kepada Pater Jean Berthier, MS, untuk mendirikan kongregasi para misionaris keluarga kudus yang disingkat MSF, Missionari a Sacra Familia. Pada waktu Pater Berthier hidup dan melayani umat di atas Gunung La Salette. Gunung La Salette itu bagian dari jajaran pegunungan Alpen. Di sana 162 tahun yang lalu, Bunda Maria menampakkan diri kepada 2 orang anak gembala. Bunda Maria menampakkan diri kepada Melanie Calvat dan Maximin Giraud, 2 anak gembala. Melanie pada waktu itu umur 12 tahun dan Maximin umur 9 tahun. Bunda Maria pada waktu penampakan itu, tanggal 19 September tahun 1846, menyampaikan pesan rekonsiliasi. Umat diminta untuk bertobat. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia itu semakin memperparah luka-luka Yesus. Bunda Maria pada waktu penampakan itu, yang berbeda dari penampakan Bunda Maria di tempat yang lain, di Lourdes atau di Fatima dan di tempat yang lain, di La Salette, Bunda Maria itu memakai kalung salib. Salibnya sama seperti yang dipakai oleh para pastor, salib isi, yaitu ada palu dan catutnya. Ada palu dan catut. Itu simbol. Setiap kali manusia berbuat dosa, itu manusia menambah paku baru di tubuh Kristus Tuhan.
itu dilambangkan dengan palu. Tapi setiap kali manusia bertobat, melakukan silik, itu mencabut kembali paku itu. Itu dilambangkan dengan catut itu. Palu dan catut, bukan palu dan arit. Karena kalau kepleset palu arit repot. Ya. Nah, pesan rekonsiliasi itu bergema dan membuat orang dari mana-mana datang ke Gunung La Salette, dan Pater Berthier adalah salah satu dari imam tarekat misionaris La Salette yang melayani para peziarah itu. Nah, pada waktu itu sudah sangat terasa kekurangan imam untuk daerah misi. Paus Leo ke-13 mengeluarkan sebuah seruan yang mendorong para bapak uskup, mendorong para jenderal kongregasi-kongregasi untuk memikirkan cara bagaimana upaya menambah jumlah tenaga imam, tenaga misionaris yang akhirnya diutus ke tanah misi, khususnya ke Asia dan Afrika pada waktu itu. Pater Berthier selain menjalani tugas sebagai pelayan peziarah, beliau juga akhirnya ditunjuk sebagai pendidik di seminari. Pada waktu itu istilahnya belum seminari tapi sekolah apostolik. Nah, dalam karyanya melayani umat, kalau pas musim dingin tidak ada peziarah yang datang ke La Salette. Itu dinginnya minta ampun. Karena ketinggiannya itu 1780 meter, hampir 2000 meter dari permukaan laut. Maka ketika musim dingin, pater-pater MS, pater-pater La Salette itu pergi ke paroki-paroki untuk mengadakan retret umat. Nah, ketika bertemu ke umat, ke paroki-paroki, Pater Berthier itu berjumpa dengan banyak orang muda yang mau menjadi misionaris, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dua alasan. Satu, mereka sudah terlalu tua. Tapi tuanya itu jangan dipikir umur menjelang pasuruan, bukan. Kalau umurnya menjelang pasuruan itu out of date gitu. Bukan. Tapi pada waktu itu anak-anak usia di atas 14 tahun itu sudah tidak bisa masuk seminari. 14 tahun itu sudah terlalu tua pada waktu itu. Jadi masuk seminari itu di bawah itu. Umur 9 tahun, 10 tahun itu masuk seminari sudah. Nah, alasan yang kedua, mereka tidak bisa masuk seminari karena mereka terlalu miskin sehingga tidak mampu membayar pendidikan, biaya pendidikan di seminari. Nah, dua alasan ini, dua situasi ini, plus ada seruan dari Paus Leo ke-13 bahwa harus dipikirkan cara menambah jumlah misionaris, akhirnya mendorong Pater Berthier mendirikan kongregasi MSF. Awalnya dia meminta izin di tarekatnya sendiri, kongregasi Maria La Salette. MS itu singkatan dari Maria La Salette. Tapi kongregasi La Salette pada waktu itu tidak bisa menerima ide itu, maka Pater Berthier lalu dengan restu Paus Leo ke-13 mendirikan MSF tambah F, tadi MS tapi tambah F jadi MSF. Kongregasi MSF didirikan di Gravel di Belanda. Di Belanda, tempat leluhurnya Pater Piet Sinema.
Betul. Beliau sekarang sudah jadi warga negara Indonesia, tapi dulu warga negara Belanda. Kalau nggak percaya, tanya sendiri. Baik. Kenapa didirikan di Grave? Karena pada waktu itu di Prancis masih ada terasa anti gerakan anti klerikal akibat revolusi Prancis. Maka Pater Berthier mengungsi ke Belanda dan mendirikan di situ, di Grave, di tepi Sungai Maas. Para saudara yang terkasih, tahun ini sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak Uskup, mulai dari 16 Oktober tahun yang lalu sampai dengan sekarang dirayakan centenario Padre Berthier atau Pastor Berthier, Pater Berthier, peringatan 100 tahun wafatnya Pater Berthier. 100 tahun yang lalu ada dorongan untuk daerah-daerah misi. Kekurangan tenaga bagi daerah misi. Situasi itu rupa-rupanya masih tetap sama sampai dengan sekarang. Masih ada banyak kekurangan tenaga imam, tenaga religius, tenaga bruder, tenaga suster, di mana-mana. Di mana-mana. Tua yang memang banyak, tapi pekerja sedikit. Itu benar. Per 31 Desember 2008, 31 Desember 2008, jumlah umat Katolik di seluruh dunia itu hampir 1,3 miliar. 1,3 miliar jumlah umat Katolik. Ya. Sementara jumlah imam di seluruh dunia kurang lebih 400.000 orang. Umatnya 1,3 M, pastornya 400.000 seluruh dunia. Tetapi itu termasuk yang sakit. Silakan 12. 400.000 itu termasuk yang sakit. Jadi semakin kekurangan. Tadi siang kami para pastor pertemuan di pastoran. Saya menyampaikan kepada para pastor, karena saya barusan selesai mengikuti pertemuan Dewan Kongregasi pada akhir Agustus yang lalu di La Salette. Mengikuti pertemuan Dewan Kongregasi di La Salette. Dan dalam pertemuan itu Pater General MSF bertanya kepada saya, meminta kepada saya, apakah mungkin MSF Provinsi Kalimantan memikirkan dan mengupayakan peluang untuk mengutus misionaris ke Argentina. Pahit. Kami semua geleng-geleng kepala, memang tenaga di Kalimantan kurang. Betul. Sangat kurang. MSF barusan memulai misi, tahun yang lalu memulai misi di Atambua. Mulai Juli tahun ini mengutus satu misionaris mulai berkarya di Uskupan Novaliches di Maniok. Uskupan yang sangat banyak orang Katoliknya. Di Manila, di Uskupan Novaliches ada satu rumah internasional MSF ikut di paroki Holy Trinity. Mari membayangkan. Paroki Holy Trinity hanya punya satu pastor, Pastor Projo, orang Argentina. Tetapi paroki itu jumlah misa Sabtu Minggu itu 17 kali. Mutiar. Saking banyaknya orang Katolik itu.
17 kali misa Sabtu Minggu. Walah dah. Mabuk. Maka oke, kita membantu. Kita memang kurang, tapi mari berbagi. Itu sembuh, jangan-jangan sembuh yang kapan ya. Tapi itu sungguh, sapaan mari berbagi itu menjadi nyata bagi kami MSF. Oke, kita kekurangan, tapi di sana lebih kurang lagi. Fine, mari berbagi. Tapi kalau saudara yang kasih, lalu apa yang harus kita buat? Kata-kata Yesus dalam Injil, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saya menafsirkan mintalah ini bukan cuma minta tok. Kita minta sampai doble gitu ya. Tidak ada gunanya. Tapi kata minta di situ mengisyaratkan kita juga harus berusaha. Bagaimana caranya supaya tumbuh panggilan-panggilan baru. Gereja dunia dalam hal ini salah satunya berharap kepada gereja Indonesia. Sungguh berharap kepada kita untuk tumbuhnya panggilan-panggilan baru. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Kita harus berani mencari cara, para pastor dan Anda, kita bersama memikirkan cara bagaimana upaya untuk menunggu tumbuhnya panggilan-panggilan baru di paroki kita. Gimana caranya? Cara-cara yang tradisional, kalau kita mau jujur, tidak banyak menghasilkan panggilan. Kami yang hadir di sini ini sebagian terbesar ini produk dari kelompok misinan. Saya dulu misinan Monsinyur. Waktu saya masih kecil. Saya misinan Monsinyur, misinan Pastor Bupang. Beliau berdua itu tahu kartu trufnya saya. Ini misinan. Kami yang lain juga ini misinan. Sekarang masih tetap ada misinan, toh? Ya enggak? Tetap ada misinan. Tidak ada orang yang kekurangan anak misinan. Semua punya misinan. Tetapi situasinya rupa-rupanya berubah, para saudara. Tidak cukup rupa-rupanya kita mendorong anak kita, ayo ikut misinan. Ikutlah mereka misinan. Lalu berharap dari situ akan tumbuh panggilan. Rupa-rupanya tidak. Ya toh? Rupa-rupanya tidak itu. Bukan berarti kalau begitu tidak usah ikut misinan, ya jangan. Ya, ikut misinan tetap, tapi lalu harus berpikir, dewan paroki kita, pengurus lingkungan harus berpikir gimana caranya supaya anak-anak selain dia ikut misinan, selain dia terlibat di paroki juga tertarik. Gimana caranya? Itu dia. Kita punya tantangan yang real. Pastor Sinema tadi dalam rapat kami mengatakan, ya sekarang itu repot, kata Pastor Sinema, anak-anak itu penuh dengan les. Nah, kayak apa ini? Ada les bertubi-tubi, ya toh? Ya kita tidak bisa tolak, itu sistem pendidikan kita. Ya. Anak-anak kita itu capek dia otaknya itu. Bagaimana harus dipikirkan? Bagaimana harus diupayakan? Kita butuh strategi baru. Kita butuh cara-cara baru. Kita memerlukan cara-cara baru. Dan itu harus kita pikirkan dan harus direncanakan. Bukan serba spontan. Tidak.
Mintalah. Itu berarti mengandaikan kita harus berani merencanakan. Dewan paroki harus berani waktu penyusunan program. Pikir juga, jangan hanya program-program yang lain, tapi juga pikir, ada nggak program untuk menumbuhkan panggilan di paroki? Kalau itu tidak ada, sampai kiamat nggak akan ada. Karena tidak pernah direncanakan. Tidak akan pernah ada. Lingkungan, gimana memikirkan, merencanakan, mengupayakan. Para saudara, saya ingin menghentikan khotbah saya, renungan saya pada butir ini. Pada butir ini, saya ingin menggantung pertanyaan ini dan melempar bagi permenungan kita bersama. Yang jelas, kita sekarang memerlukan cara-cara baru, memerlukan strategi-strategi baru. Dan kita harus pikir bersama, para pastor dan seluruh umat. Kita bersama harus berani duduk bersama, berpikir untuk ini. Daerah misi membutuhkan tenaga. Daerah misi gereja memerlukan tenaga-tenaga misionaris untuk diutus. Dan gereja dunia masih berharap kepada gereja Indonesia. Bagaimana kita, anggota gereja Indonesia? Bagaimana kita, anggota paroki, anggota Keuskupan Agung Samarinda, berani berpikir, duduk bersama, bukan hanya serba spontan, tiba-tiba mengalir nanti hari Minggu Paskah keempat, Minggu panggilan, lalu Expo panggilan, bukan. Lalu sesudah itu tunggu Paskah tahun depan lagi, malah lama amat. Itu dia. Tapi bagaimana kita berani berpikir, merencanakan dan mengupayakan pelan-pelan. Para saudara, Tuhan berkata, mintalah. Kalau kita berupaya, Tuhan kita akan membantu. Nah, sekarang yang diperlukan, seberapa jauh kita berani berupaya. Para saudara, ini poin permenungan yang bisa kita renungkan bersama. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin. Mari kita hening sejenak.
Allah, Bapa yang Maha Cinta, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putramu. Kami percaya berkat tubuh dan darah Putramu, kami dikuatkan dalam iman dan pengharapan untuk meneladani semangat pelayanan dan pengorbanan Santa Teresia dan Pater Berce, hamba Allah dan misionaris tanpa kenal lelah dalam seluruh hidup kami. Bantulah seluruh umat-Mu di paroki Santa Teresia Parakatan ini, agar mereka dapat menghayati semangat hidup Santa Teresia dan Pater Berce dalam tugas-tugas gerejawi, sehingga berkembanglah kerajaan. Dampingilah selalu para imam dan bruder kami, khususnya para imam dan bruder MSF. Semoga semangat Pater pendiri, Pater Berce, senantiasa menjiwai seluruh karya misi mereka dan menjadi pendorong bagi mereka untuk tekun dan setia melaksanakan perutusan gereja-Mu, sehingga semua orang dapat mengalami kasih dan kemurahan hati-Mu dari sendiri secara dalam kehidupan mereka. Dan semoga para calon imam dan bruder MSF pun Engkau sertai dengan terang dan karya Roh Kudus-Mu, agar mereka pun tetap setia untuk menghayati dan menghidupi panggilan mereka selama masa-masa pendidikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Sang Pembebas kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian beserta seluruh umat masyarakat karya rencana dan seluruh panggilan yang untuk menjadi imam, bruder dan suster diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi syukur atas wafatnya 100 tahun wafatnya Pater Berce MS dan perayaan Santa Teresia Pelindung paroki ini sudah selesai. Marilah kita pergi karena kita diutus. Amin. pada tanggal 13 Desember 1931, Gereja Katolik yang pertama didirikan di Balikpapan oleh Pastor Grun MSF dari negeri Belanda dengan nama Gereja Katolik Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus.
Gereja Katolik yang pertama ini terletak di luar konsesi BPM. Setiap hari Minggu, gereja ini dihadiri kebanyakan orang-orang Eropa. Karena orang-orang Indonesia seperti orang-orang Flores dan Timor tinggal jauh dari wilayah landasan di mana gereja Katolik pertama berdiri. Karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah Pandansari, akhirnya BPM Batavia Petroleum Maskapai di Balikpapan memberi izin kepada Pastor Grun untuk menggunakan aula BPM sebagai gereja pada hari Minggu. Aula ini terletak di daerah Pandansari, dekat dengan tempat kediaman banyak orang Timor dan Flores. Pastor Yan Maat, apakah pastor sudah tahu bahwa pada tanggal 8 Desember kemarin perang dengan Jepang pecah? Dari Tarakan hari ini, Jepang kirim ultimatum ke sini bahwa apabila pabrik penyulingan minyak BPM Balikpapan dan tangki-tangkinya dirusak, maka semua orang Eropa, termasuk para pastor, bruder, pendeta, dan pekerja sosial seperti dokter, akan dibunuh. Het is gevaarlijk. Itu berbahaya, Pastor. Apa artinya itu? Jepang akan membunuh semua orang Eropa. Kalau tentara Belanda dan BPM merusak instalasi pabrik minyak yang ada di pelabuhan, tidak mungkin. Naturlah, Pastor. Ya, Pastor. Ultimatum Jepang ini tidak main-main. Apalagi pimpinan tentara Belanda dan pimpinan BPM sudah putuskan bahwa sebelum tinggalkan Balikpapan, semua instalasi minyak harus dirusak. Pastor, sekolah Belanda dan Cina di perapatan sudah ditutup. Guru-guru yang kebanyakan ibu-ibu Eropa terpaksa harus melarikan diri. Kalau tidak, mereka ditawan. Kami juga akan berusaha ikut mengungsi, Pastor. Jammer, sayang, itu tidak semua pasti. Apa betul? Saya belum dengar berita itu sebelumnya. Kamu dapat berita dari mana? Tadi pagi, Pastor. Tadi pagi ada rapat di kantor antara pimpinan tentara Belanda dan pimpinan BPM. Kami baru saja selesai rapat. Dat hang van u af. Tapi semua terserah, Pastor. Maaf, kami harus pergi sekarang sebelum Jepang itu datang dan menangkap kami. Selamat siang, Pastor. Sek, apa kamu orang bilang? Terjadi baku tembak antara tentara Belanda dan tentara Jepang. Di mana? Ya, di mana? Sudah di Balikpapan? Ya. Dimengerti. Bedang ya. Terima kasih ya.
telah dikuasai tentara Jepang, Pastor. Mereka mengancam untuk menawan bahkan membunuh orang-orang Eropa, termasuk pastor-pastor, para pendeta dan pekerja-pekerja sosial. Maka lebih baik Pastor lari mengungsi ke Pulau Jawa, tinggalkan Balikpapan, Pastor. Kami tidak bisa lari. Kami tidak bisa mengungsi kayak Cicau. Kami tidak akan lari. Moeilijk om uit te leggen, sangat sulit, berbahaya. Tapi kami harus tetap ada di sini di Pasteran dengan segala risiko. Tapi Pastor, tadi baru saja orang-orang Belanda ditangkapi tentara Jepang. Kita tinggal tunggu giliran. Tidak mau lari, artinya Pastor antar nyawa sendiri. Mati sia-sia. Mati konyol, Pastor. Kalau sudah begitu, kami tidak mau disalahkan umat. Kamu tidak salah. Kami harus layani umat yang perlu bantuan, terlebih di masa susah. Itu tugas kami, pastor-pastor yang jauh-jauh datang dari negeri Belanda, tinggal di Kalimantan. Kami tidak takut tentara Jepang. Ini keadaan darurat, Pastor. Ingat, ini perang. Biar selamat, lebih baik Pastor tinggalkan Balikpapan. Ini sangat serius. Lari atau mengungsi adalah pilihan terbaik. Kebetulan, Pastor, masih ada kapal BPM terakhir yang sebentar lagi berangkat dari Balikpapan membawa orang-orang Eropa. Kalau situasi darurat dan perang, pasti banyak orang yang perlu bantuan kami. Jadi... tetap saja Pastor tidak mau mengerti. Keras kepala. Pokoknya, kalau tidak mau mengungsi, terserah. Cepat atau lambat, Jepang itu akan datang menangkap Pastor. Dan ya, syukur-syukur kalau tidak disiksa. Pastor, kalau nanti sudah aman, Pastor kan masih bisa kembali ke Balikpapan. Tapi sekarang, tinggalkan Balikpapan, Pastor. Dan jangan kembali kalau belum aman. Dank u wel, maar. Nee, hoor. Kami tetap di sini, di pastoran ini. Kami yakin bantuan kami akan berguna untuk umat dan masyarakat yang terperangkap pertempuran. Jadi kami tidak lari. Kami tidak lari. Biar kami tetap di sini saja. Umur kami di tangan Tuhan. Sudah. Ayo pasukan, dengarkan apa saya. Hormat senjata. Hei. Sialan. Pasukan, udah dah. Sekarang dengarkan apa saya. Hadap kiri. Hei. Hadap kanan. Hei. Prajurit dua. Prajurit dua hadap sini. Mana kirimu? Mana kananmu? Lagi. Oh, kayak anjing saya gitu.
Udah. Prajurit, sekarang tunjukkan senjata. Hei! Ya, saudara-saudara, inilah gaya siap senjata masa kini. Yang pertama adalah gaya siap senjata pahlawan bertopeng. Dan yang kedua adalah gaya senjata Kung Fu Boy. Dan yang terakhir adalah gaya siap senjata Dragon Ball Narsis. Udah. Sekarang saatnya dengarkan instruksi saya, oke? Kita harus siap melawan serangan Belanda dari arah manapun juga. Baik dari arah atas, dari arah bawah, dari arah depan, dari arah belakang. Wah, emang saya tuh pola apa? Saya tuh gak adu. Wah, sama diloceh kami. Udah. Sekarang saatnya kita senam prajurit. Kita melawan Belanda itu. Prajurit, senam senjata. Hei! Tangkap orang-orang Belanda. Potong kepala boleh. Kepala boleh potong. Tapi kita bawa Belanda ini lebih dulu ke lapangan terbang untuk kerja paksa. Baiki lapangan terbang yang rusak karena bom. Kalau perbaikan selesai, kita bunuh mereka. Belanda jahanam. Kita bantai dan kita persembahkan pada Dewa Matahari untuk kejayaan Jepang Asia Timur Raya. Kamu orang Indonesia. Betul. Hai, siksa mereka ini. Mereka sudah bekerja sama dengan orang Belanda. Ini perintah. Cari sarang semut. Sekali lagi. Cari sarang semut merah. Masukkan kepala mereka ini ke sarang semut. Yang habis dimakan semut merah. Jangan lakukan itu. Ampun Tuhan, kami orang biasa. Tolong bebaskan kami, Komandan. Bebaskan kami, Komandan. Bebaskan kami. Anak kami banyak, Komandan. Mereka menunggu di rumah. Ampun, Komandan. Tuan Komandan. Saya kan tidak salah. Bebaskan saya, Tuan. Tuan, ampun, Komandan. Ampun, Tuan. Kalau saya salah, maafkan saya. Tolong bebaskan saya, Komandan. Ampun, kasihani saya, Komandan. Ampun, kasihani saya.
Dan ini lagi, ini orang-orang Belanda. Naikkan dia ke atas burung. Kamu orang harus bekerja berat biar lapangan terbang bisa segera diperbaiki dan dapat dipakai kembali. Dan bawa langsung mereka ke lapangan terbang Manggar. Suruh mereka kerja paksa sampai lapangan terbang bisa dipakai. Hai! Sudah 1 bulan orang-orang Belanda itu memperbaiki lapangan terbang Manggar. Ini berarti sudah boleh dipakai. Hai! Dan kemarin saya ada perintahkan kepada kalian supaya orang-orang Belanda itu kalian pilih-pilih dan ikat mereka berdua-dua. Kemudian bawa mereka ke laut. Terserah kalian mau pakai perahu atau pakai kapal. Dan selanjutnya tembak mereka dengan metraliur. Apa sudah dilaksanakan? Hai, siap, Komandan. Sesuai perintah Komandan, kapal sudah diberangkatkan secara bertahap. Orang-orang Belanda itu ada yang ditembak di darat, ada yang kami tembak di laut. Kurang lebih 72 orang sudah kami bunuh. Bagus. Rombongan terakhir akan kami bunuh dan akan kami tembak dengan mitrailleur. Mereka adalah rombongan pastor-pastor, dokter-dokter, pekerja sosial, dan lain-lain. Orang Belanda ini sudah diikat berdua-dua bersama orang-orang Eropa lainnya. Yang nu in het uur van onze dood. Amen. Dan waktu kami mati. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons zondaars. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in
Give het goed met onze dop. Amen. Ik ben ziek. Hoofdpijn. Ben je ziek? Sakit apa? Sakit kepala dan sakit semua. Ya, sabar. Tenang. Kita sudah tiba di pelabuhan Balikpapan. Naik ke atas kapal. Karena kapal segera akan berangkat. Siap mati? Hah? Kamu orang siap mati? Hah? Mati untuk kepala? Hah? Tidak. Nah, mati ditembak. Ya, ditembak. Ya. Mati ditembak. Ya. Bebetai. Mari kita bernyanyi sampai tiba di tengah laut untuk bunuh anjing Belanda ini. Ya.
Ibambang Om Tuhan. Saya takut mati, saya takut mati, saya takut mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdoa ini sekarang. Amin. God vergeef ons. Moeder van God, Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Van God, die voor ons was, en in het goed. Amen. Ik vergeef u van al uw zonden. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amin. Ampuni engkau dari semua dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lapor, Komandan. Mereka telah dieksekusi. Sudah dibunuh. Pokoknya kita tembak mati. Bagus, bagus, bagus. Kita tembak mati, Komandan. Kempet baik. Kerja bagus. Bagus. Tapi, Komandan, masih ada satu pastor dan beberapa orang Belanda lainnya yang belum dieksekusi. Sebagian ada di lapangan terbang, termasuk Pastor Van der Linden ada di sini. Mereka juga akan dibunuh. Siapa mereka? Ada yang masih belum dibunuh?
Pastor Van den Linden yang masih lolos dan beberapa orang Eropa lainnya. Pagero, bunuh saja pastor itu dengan bayonet. Dan kalau perlu, kuburkan dia hidup di sekitar lapangan terbang Manggar ini. Sekarang, pastor bule itu dari mana? Kenapa bisa lolos? Pastor Van den Linden ada di luar. Bawa dia masuk. Kamu orang boleh mati. Mati, tidak tembak. Tidak. Mati, tidak potong kepala. Juga tidak. Tapi kamu akan mati. Ditekam dengan bayonet. Kamu pelan, Pastor. Kamu akan mati pelan-pelan. Kamu akan mati. Rasakan kematianmu. Sudah ditusuk dengan bayonet beberapa kali, tapi tidak mati-mati. Pakiro. Mampus kamu bule. Hah? Belum juga mati? Hah? Belum juga mati? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kuburkan dia hidup. Saya perintahkan, kuburkan dia hidup. Kita angkat dan kuburkan dia hidup. Tapi ingat, jangan sampai ada orang lain tahu di mana dia kita kuburkan di Balikpapan ini. Kamu orang boleh mampus, Pastor. Biar kamu tinggal di surga saja. Orang Belanda tidak ada tempat di sini. sekitar sini, di sekitar lapangan terbang Manggar. Dia telah dibunuh pakai bayonet dan dikubur hidup-hidup. Dan kita sudah mencari kemana-mana. Tentara Jepang biadab sudah kita cari di antara pohon-pohon kelapa, ya, di sekitar lapangan ini. Ya,
hanya di sini. Tapi tetap tidak ketemu kuburan mereka. Beberapa teman kita dari Flores pernah juga mencari lokasi kuburan orang-orang Belanda, korban kebiadaban Jepang yang dikubur di wilayah ini, tapi juga tidak berhasil. Ya, kita doakan saja, semoga arwah mereka beristirahat dalam damai.